misi LPDP yaitu menjadi lembaga pengelola dana bertaraf internasional guna menyiapkan SDM Indonesia yang berdaya saing global serta turut mendorong inovasi bagi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Kemudian berikutnya adalah misi LPDP. Yang pertama, menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan dana abadi pendidikan yang optimal. Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui lembaga pembiayaan pendidikan. Kemudian juga mendorong riset strategis dan atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset. Berikutnya adalah nilai-nilai dan budaya LPDP yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan juga kesempurnaan. Nah, visi misi dan juga nilai budaya LPDP ini perlu teman-teman pahami karena ada kemungkinan nanti bisa ditanyakan oleh pewawancara ketika tes wawancara. LPDP memiliki banyak sekali pilihan program beasiswa, jadi tidak hanya satu. Jadi tenang saja teman-teman bisa mendaftar di program beasiswa yang sesuai dengan latar belakang teman-teman sekalian. Yang pertama adalah beasiswa program umum, terdiri dari beasiswa reguler, kemudian beasiswa perguruan tinggi utama dunia, dan juga beasiswa parsial. Kemudian berikutnya adalah program afirmasi, terdiri dari beasiswa untuk disabilitas khusus bagi teman-teman penyandang disabilitas, kemudian beasiswa putra-putri Papua, kemudian beasiswa daerah afirmasi. Daerah afirmasi ini biasanya daerah-daerah yang 3T, terdepan, terluar, dan juga tertinggal. Kemudian juga beasiswa prasejahtera. Kemudian berikutnya adalah program targeted. Targeted ini terdiri dari beasiswa PNS, TNI, Polri, dan selanjutnya sampai ada 12, yaitu beasiswa program prioritas LPDP, program master bidang kewirausahaan, dan juga yang berikutnya adalah program joint degree ataupun double degree. Kriteria dan persyaratan pendaftaran LPDP, yang pertama adalah persyaratan umum, yaitu kawan-kawan sekalian adalah warga negara Indonesia telah menyelesaikan studi. Di sini penjelasannya adalah untuk kawan-kawan yang akan mendaftarkan S2, mendaftar ke S2 tentunya harus sudah menyelesaikan program pendidikan S1-nya. Kemudian juga untuk yang S3 atau doktoral sudah harus menyelesaikan program S2 atau magisternya. Kemudian berikutnya adalah surat rekomendasi yang sesuai dengan persyaratan masing-masing program yang diterbitkan paling lama 1 tahun di bulan yang sama dengan waktu pendaftaran beasiswa. Kemudian juga memilih perguruan tinggi dan program studi sesuai ketentuan LPDP. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ada listnya, ada daftarnya perguruan tinggi mana saja yang sudah bekerja sama dengan LPDP. Kemudian juga beasiswa ini hanya untuk kelas reguler, artinya tidak untuk kelas yang ekstensi gitu ya, ataupun kelas weekend gitu, bukan untuk itu. Kemudian juga menyetujui surat pernyataan yang telah disediakan pada aplikasi. Jadi nanti ketika mendaftar teman-teman ada surat pernyataan di situ yang sebenarnya tinggal klik saja, tinggal klik untuk persetujuannya. Kemudian juga kita harus menulis komitmen kembali ke Indonesia, kemudian rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Tentunya karena LPDP dibiayai dari APBN, kita harus berkomitmen untuk kembali ke Indonesia, kemudian juga mengabdi untuk negara kita tercinta ini. Kemudian juga khusus untuk pendidikan doktor harus menulis proposal penelitian. Dan jika teman-teman sekalian sudah memiliki publikasi ilmiah ataupun prestasi apa saja, nanti bisa dituliskan di form pendaftaran LPDP. Hal ini tentunya akan menjadi nilai lebih bagi kawan-kawan sekalian jika memiliki prestasi baik di akademik maupun non-akademik. Namun jangan khawatir jika memang teman-teman tidak memiliki prestasi akademik, itu tidak akan menjadi nilai minus ya. Nah, jika memiliki akan menjadi nilai plus, namun ketika tidak memiliki tidak akan menjadi nilai minus.
Kemudian berikutnya adalah persyaratan khusus. Jadi selain persyaratan umum tadi ada persyaratan khusus juga. Yang pertama tentunya memenuhi batas usia pendaftaran. Jadi beasiswa LPDP ini ada batasan umurnya ya. Untuk yang program umum kalau magister itu adalah 35 tahun. Kalau yang targeted misalkan PNS TNI Polri adalah 37 tahun. Kemudian untuk doktoral paling tinggi adalah 40 tahun. Kalau yang PNS yang targeted adalah 42 tahun. Kemudian juga mengunggah dokumen IPK ya, ketentuannya seperti itu. Untuk magister adalah minimal IPK-nya 3,0 pada skala 4 dan untuk doktoral adalah 3,25 pada skala 4. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah mengunggah sertifikat kemampuan bahasa asing, dalam hal ini mungkin bahasa Inggris. Sedikit sharing pengalaman dari saya kemarin, memang TOEFL ini menjadi syarat yang wajib. Jadi teman-teman sebelum apply pastikan dulu bahwa skor TOEFL kawan-kawan sekalian ini sudah memenuhi kriteria. Jadi kalau kita tidak memenuhi nilai TOEFL-nya tentu saja tidak akan lolos di seleksi administrasinya. Oke, berikutnya adalah apa saja sih tahapan seleksi beasiswa LPDP ini? Jadi untuk seleksi beasiswa LPDP ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah seleksi administrasi, ini berupa dokumen-dokumen kawan-kawan sekalian, berupa bisa ijazah, transkrip, atau mungkin juga untuk yang targeted surat rekomendasi dari institusi atau dari atasan. Kemudian juga berikutnya adalah seleksi bakat skolastik. Jika teman-teman sudah lolos untuk seleksi administrasi, maka teman-teman akan mengikuti seleksi bakat skolastik. Di seleksi bakat skolastik ini, teman-teman akan diuji untuk tes kemampuan akademik atau tes potensi akademik TPA ya. Jadi kalau kawan-kawan sudah biasa mengerjakan TPA Bappenas, mungkin di seleksi ini tidak akan mengalami kesulitan. Kemudian yang terakhir yang paling penting ini adalah seleksi substansi, yaitu interview dengan tim seleksi LPDP. Di sini saya secara pribadi saya pernah 2 kali gagal di seleksi substansi ini. Jadi memang yang paling menentukan adalah seleksi substansi ini. Jadi teman-teman sekalian harus mempersiapkan dengan maksimal untuk 3 tahap ini, dan juga paling penting adalah seleksi substansinya.